saya pernah kesaksian di sini. Saudara, kesaksian saya ini bukan saya mau menyombongkan diri, bukan. Tapi saya mau mengajak semua saudara yang ada di sini. Mari kita jadi orang Kristen, jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen jangan main-main lagi. Dan jadi orang Kristen jangan kompromi kembali dengan dunia. Sebab bukan orang Kristen yang rajin ke gereja yang masuk surga, bukan. Bukan orang Kristen yang rajin baca Alkitab yang masuk surga, bukan. Dan bukan juga orang Kristen yang rajin berdoa yang masuk surga, bukan. Tapi orang Kristen yang hidup baru, lahir kembali bersama Tuhan Yesus Kristus dan taat kepada seluruh firman. Itu yang masuk surga. Banyak orang Kristen hanya taat sebagian firman. Firman dia pilih-pilih, yang enak dia mau lakukan, yang tidak enak dia tidak mau melakukan. Neraka tempatnya. Jangan kita mengira menerima Tuhan Yesus lalu dibaptis lalu pasti masuk surga. Tidak. Kalau baru menerima Tuhan Yesus dibaptis belum tentu masuk surga. Tapi kalau menerima Tuhan Yesus dibaptis dan taat kepada seluruh firman, itu yang masuk surga. Saya bekas pemimpin kelenteng, saya bekas tukang kuamia atau peramal, saya bekas dukun atau paranormal. 25 tahun saya mengkhianati Yesus Kristus. Tapi kasih Yesus sungguh besar. 13 tahun yang lalu saya diselamatkan kembali. Sekarang saya menjadi pelayan Tuhan. Masih kecil saya Kristen, Kristen turunan, Kristen GKI di Jakarta. Bahkan waktu itu GKI belum ada, yang ada Tionghoa Kitu Kohwe. GKI-nya zaman dulu. Papa saya majelis dari gereja itu di Tanah Abang. Sebagai anak majelis saya masih kecil dibawa ke gereja, diserahkan kepada Tuhan. Dewasa di CD, nikah diberkati di gereja. Menurut syarat gereja lengkap. Tapi sayang sekali, iman Kristen orang dulu dengan iman Kristen orang sekarang jauh bedanya. Iman Kristen orang dulu iman tempe. Kenapa saya berani katakan iman tempe? Karena orang dulu ke gereja jarang bawa Alkitab. Separuh dari jumlah jemaat yang bawa Alkitab saya angkat jempol, termasuk saya. Saya waktu itu punya Alkitab, tetapi tidak pernah dibawa ke gereja. Jangankan baca di rumah, nggak pernah. Apalagi melakukan firman, tidak pernah. Saya waktu itu ke gereja hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas, bukan kerinduan mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Barang siapa di dalam hidupnya tidak melakukan firman setiap hari, jangan harap ada kuasa atau ada kekuatan dalam tubuhnya. Sebab firman ini hidup, saudara. Dia merupakan benteng, merupakan perisai buat kita dari serangan setan. Yang tidak melakukan firman setiap hari, diserang setan rubuh sekalipun pendeta. Nanti saya buktikan satu persatu. Waktu itu tahun 64, umur saya 24 tahun. Karena saya tidak mempunyai iman, saya keluar dari gereja, saya keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Saya jatuh oleh propaganda setan. Saya belajar ilmu berkelahi, ilmu kebal di Baduy 9 tahun. Sampai tahun 73. Tahun 73 datang roh. Roh itu bisa berbicara melalui hati saya. Roh itu mengaku Raden Surya Kencana. Orang bekas kelenteng pasti tahu. Karena kelenteng di Jakarta pada umumnya ada keramat Raden Surya Kencana. Pusatnya di Ciliungsi. Saya mau diangkat sebagai muridnya. Saya diajarkan ilmu menolong orang sakit dan ilmu meramal. Dulu saya pintar meramal, saudara. Tetapi sekarang saya tidak gunakan lagi, berdosa. Dulu misalnya sekali saya lihat orang laki itu, saya tahu dia punya istri berapa. Sekali saya lihat anak gadis itu, saya tahu dia masih gadis tidaknya. Karena apa? Karena saya bisa cabut roh. Roh tidak pernah bohong. Apa adanya dia katakan. Tapi sekarang jangan takut, saya nggak cabut-cabut lagi, tenang aja. Tahun 75 saya dirikan kelenteng di Bungur, di belakang stasiun kereta api Senen. Sampai sekarang kelenteng itu masih ada. Cuma 13 tahun yang lalu saya kasih orang, karena saya sudah bertobat. Saya pimpin kelenteng itu setiap malam minggu dan malam Ceit, malam Cabgo. Banyak sekali pengunjung kelenteng saya, terutama pengunjung kelenteng saya orang-orang yang sakit, sakit yang disantet, yang diguna-guna, yang lumpuh, yang gila, yang busung, yang buta, yang berat jodoh, yang bangkrut, dan sebagainya. Kesian saudara, orang dunia diserang setan kalah, sebab kuasa orang dunia kalah dengan kuasa setan. Tapi kuasa orang Kristen yang penuh Roh Kudus lebih berkuasa daripada setan yang manapun juga. Nanti saya buktikan satu persatu. Saudara, setan memang sakti, setan memang punsuh, benar. Karena apa? Karena setan dulunya malaikat di surga.
Di surga ada 3 penghulu malaikat. Ya kalau dalam dunia menteri dia tuh. Lucifer bagian musik, Gabriel bagian utusan Allah kepada manusia, Mikael bagian perang. Lucifer bagian musik, mau melawan Allah, mau sama dengan Allah. Allah marah, diusir Lucifer dari surga ke dalam dunia jadi setan. Sebelum Lucifer meninggalkan surga, dia bawa 1/3 para malaikat dari surga ke dalam dunia jadi setan. Cuma satu kuasa setan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus, yaitu setan tidak bisa menghidupkan dan menyelamatkan. Yang lain semua setan bisa perbuat. Orang sakit ke dukun sembuh, setan bisa menyembuhkan. Usaha udah mulai bangkrut, main dukun, main setan, maju lagi usahanya. Mau kaya, muja kepada setan, setan bisa bikin orang kaya. Tidak disayang suami karena mulai tua, ke dukun, pasang susuk, muda lagi kelihatannya, diusap-usap lagi sama suaminya. Tapi ingat, di dalam setan tidak ada kasih. Setan kelihatannya menolong, dia bukan menolong. Sebab di balik pertolongan setan selalu pakai tumbal, yaitu rongrongan hidup. Setan itu rentenir. Lain dengan Bapa kita Tuhan Yesus, Tuhan menolong dengan cipta kasihnya tanpa tumbal-tumbalan. Kalau setan itu pakai tumbal, salah satu tumbal setan, saudara sering melihat di dalam mobil baby van, mobil orang kaya, dalamnya ada anak kecil yang mangap aja ileran. Itu anak idiot, anak tumbal. Anak idiot tidak ada di dalam rumah orang miskin. Anak idiot tidak ada di dalam kampung. Adanya di tempat rumah orang kaya yang bapaknya, kakeknya, nenek moyangnya minta kaya dari setan, tapi anaknya, cucunya, turunannya cacat seumur hidup, nggak bisa sembuh. Saudara, yang saya mau saksikan yang di luar ya, yang di sini semua asli. Kalau nggak digituin kesinggung. Orang Kristen gede ambek aja digedein, iman digedein. Alkitab mengatakan nabi ada yang asli ada yang palsu, benar. Pendeta juga ada yang asli ada yang palsu. Jemaat jangan dibilang lagi banyak yang palsu. Saudara mau tahu yang datang ke kelenteng saya? Bukan orang Tepekong saja, bukan orang Islam saja datang ke kelenteng saya, tapi banyak orang Kristen datang ke kelenteng saya. Menyedihkan dan memalukan sekali. Pada waktu pencobaan datang dalam kehidupan orang Kristen itu, misalnya anaknya sakit nggak sembuh-sembuh, suaminya udah mulai bindal, anak gadisnya sudah mulai berat jodoh. Bukan dia datang di kaki Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa, mohon pertolongan, tetapi dia lari ke dukun, dia lari ke tukang ramal. Semua dukun, semua peramal dari setan. Bahkan yang lebih sedih lagi, ada 2 majelis gereja pasien saya di kelenteng. Majelis gereja, tadinya saya nggak tahu dia majelis, dia sendiri yang bilang, Pak Tio jangan kasih tahu siapa-siapa, saya majelis gereja. Anak majelis itu gila diguna-guna, saya tolongin sembuh. Saudara, jangan contoh model majelis beginian. Maaf yang kesinggung berarti melakukan. Saudara, orang Kristen banyak yang baik loh, benar. Cuma salah saya waktu itu. Saya waktu itu Kristen tapi tidak pernah baca Alkitab. Saya nggak tahu di dalam Alkitab itu ada ayat Yohanes 14 ayat 6, Tuhan berfirman, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku kalau tidak melalui aku. Saya nggak tahu ada ayat itu karena saya nggak pernah baca Alkitab. Pendeta datang ke rumah saya di Pulau Gebang, pendeta dikasih tahu oleh jemaatnya, tolong sadarkan itu Pak Tio, dia dukun tapi Kristen, Kristen tapi dukun. Itulah saya. Tujuan pendeta dan orang Kristen baik loh, membawa saya kembali dari jalan setan ke jalan Tuhan. Tapi pendeta tidak berani datang sendiri ke rumah saya. Dia datang bertiga, berlima dengan majelisnya. Yang bikin saya marah, pendeta ini ngomongnya begini, Pak Tio mau tahu nggak? Apa? Saya tanya. Semua orang dalam dunia, kata pendeta itu, kalau mau ke sorga harus melalui Tuhan Yesus, kalau nggak bisa. Saya marah loh waktu itu karena saya nggak tahu. Saya tuding itu pendeta, hei pendeta ngomong jangan sembarangan. Memangnya golongan orang Kristen aja yang punya sorga? Karena saya nggak tahu, saya ngomong begitu. Dan karena saya marah, saya comot roh pendeta dan majelis 5-5-nya, rohnya saya comot. Waktu itu saya bisa menyomot roh. Di satu bidang saya nolong orang sakit di kelenteng, ratusan sembuh. Saya kalau nolong orang sakit, saya potong lidah saya dengan golok, keluar darah, saya sembuh. Setan bisa menyembuhkan. Tapi di sisi lain, saya sombong sekali. Saya waktu itu kalau kesinggung sama seseorang, saya comot rohnya, saya masukin ke botol, saya ganggang di atas kompor yang lagi nyala.
Detik itu juga yang punya roh, kepanasan gila, telanjang bulat lari di jalanan, semudah membalikan tangan. Ini pendeta karena bikin saya marah, saya comot roknya 5-5-nya, saya ancam. Lu jangan lama-lama depan gua sebel sama lu. Entar lu mabok lu, saya lepas. Nggak ada 5 menit, ini pendeta dengan majelis muter gini nih. Saya bikin godek. Waktu itu saya kejam dan saya sombong sekali. Saya usir lu pendeta. Pulang lu semua. Ngomong aja lu gede lu, punya sorga lah. Gua hantam dengan ilmu gua, lu kalah lu. Lu gak ada gunanya, pulang. 4 gereja, 4 pendeta kalah sama saya. Bukan salah gerejanya, tapi salah individu pendeta itu. Pendeta itu boleh STH, MPH, apalagi saya nggak tahu dah. Dia boleh hafal ini Alkitab, tetapi dia tidak taat kepada firman. Iman tanpa taat nggak laku di mata Tuhan. Mungkin pendeta yang kalah sama saya. Dia punya jemaat kaya, 2 minggu sakit, nggak bisa ke gereja, buru-buru dibesuk, dikunjungi oleh pendeta karena kaya. Siapa tahu ntar anak pendeta disekolahin ke Jerman masih kaya, atau gerejanya dibangun tuh masih kaya. Tapi lihat no jemaatnya miskin yang tinggalnya dalam kampung, 2 tahun nggak ke gereja, nggak pernah dikunjungi oleh pendeta yang mata duitan. Jakarta banyak pendeta-pendeta mata duitan, mau kesinggung. Saudara juga mengaminkan dalam hati, cuman nggak berani ngomong. Saudara, saya makin sombong udah menang sama 4 pendeta. Saya tantang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, engkau kirimkan pelayanmu jangan model begini, kirimkan yang jago sekalian. Untung Tuhan sabar loh, kalau nggak celeng saya. Desember tahun 88 Tuhan kirimkan pendeta yang kelima. Yang kelima ini datang sendiri. Penampilannya yang kelima ini baik, dia nyengir aja. Waktu saya lihat, ya tampang Paul begini. Saya gak pandang si Paul nih, saya comot lagi rohnya. Tapi apa yang terjadi saudara, 2 jam saya ambil rohnya, nggak bisa diambil, nggak bisa. Sampai saya liatin begini, ini pendeta ada apanya nih? Biasanya gue jago kok, gue kalah. Waktu itu saya belum pernah kalah sama dukun dimanapun, cuma sama si Paul tuh saya kalah. Makanya saya penasaran benar. Dia pulang, saya ngelamun, mungkin tadi gue nggak konsentrasi kali gue kalah. Mudah-mudahan datang lagi loh. 2 hari kemudian datang lagi kedua kali. Selama 3 jam saya comot rohnya, nggak bisa diambil. Seperti kita lihat ikan dalam akuarium, kelihatan itu ikan, waktu kita mau ambil ada batas. Karena waktu itu saya belum memperdalam Alkitab, saya nggak tahu yang kurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Pantes saya kalah. Saya kalah 2, saya lebih penasaran. 2 malam saya nggak tidur sampai pagi, saya semedi 2 hari sampai pagi. Saya amalin ilmu saya yang di Baduy. Saya mau bikin muntah darah, lu kok datangnya ketiga kali, lu mati lu sekalian lu. 2 hari kemudian datang lagi yang ketiga kali. Selama 4 jam saya bacain ilmu buat muntah darah, sampai saya paksa badan saya bergetar 4 jam. Jangankan muntah darah, keluar ludah juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli saudara. Saya udah keliling Indonesia nih saudara, saya berani katakan kepada bangsa apapun, orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus boleh santet, nggak bakalan mempan. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, engkau berasal dari Allah, anak-anakku, kita anak Allah. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu, itu dukun-dukun. Roh yang di dalam engkau lebih besar daripada roh dalam dunia. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih takut setan? Jalan tempat gelap, jalan tempat sepi, numpang-numpang anak babi mau liwat. Bego, anak Allah jadi anak babi. Terserah kalau mau jadi anak babi. Setelah saya kalah 4 jam, pendeta ini ngomong begini, Pak Tio, gereja saya hari ini ada Natal, ikut yuk ke gereja. Saya pikir ya gua kalah, gua ngikut. 25 tahun baru saya injak gereja lagi, Desember tahun 88. Setelah kebaktian Natal selesai, saya pulang, saya berdoa di rumah, Tuhan Yesus, saya baru kalah 1 oleh pesuruhmu, kirimin 2 lagi. Kalau saya kalah 3, saya terima engkau, tapi kalau saya menang engkau nggak usah. Untung Tuhan baik loh, Tuhan nggak bisa marah loh, saya maki-maki loh. 6 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang kedua. Datang keponakan saya dari Cimone, Tangerang. Dia dari Gereja Kristus Mangga Besar, cabang Cimone, mau retret di puncak di Kolibah. Ngajak saya ini keponakan. Saya pikir nggak enak nih, kalau retret banyak pendeta nih, gua mau berantem nih. Saya bayar lu cuman buat berantem. Betul aja sampai di tempat retret ada 4 pendeta. Wah saya senang bener nih, banyak tandingan nih. Saya cari yang paling tua, tentu paling jago. Itu pendeta Yosua Ong.
dari Ling Liang Tang Santapan Rohani di Taman Sari. Dia dosen dan gembala sidang. Dia paling banyak sesinya 3 hari. Supaya saya jangan kalah dengan pendeta ini, saya cari kelemahannya. Maaf saudara, karena dia udah tua, jalannya lama begitu. Nah, gue bikin lumpuh nih. Sekali gue tiup juga empek-empek begini, rubuh deh. Selama 3 hari saya duduk paling depan, cuma jarak 1,5 meter. Dia khotbah 3 hari, saya juga bacain ilmu, lumpuh 3 hari. Jangankan lumpuh, goyang juga enggak. Hebat saudara kalau yang asli. Saya kalah 2, saya pulang ke Jakarta, saya berdoa lagi di rumah, Tuhan Yesus 1 lagi kirimin. 2 bulan kemudian Tuhan kirimkan yang ketiga. 3 pendeta ini prosesnya 8 bulan. Selama 8 bulan malam minggu saya pimpin kelenteng di Bungur. Hari Minggu saya ada di gereja Bethel di Pulau Gebang. Pendeta yang ketiga, pendeta Paulus dari GKJMB Cimone, Agustus tahun 89, jam 8 malam datang ke rumah saya. Ini pendeta yang ketiga penentuan buat saya. Saya comot lagi rohnya, nggak bisa diambil. Saya maki-maki dia, saya ngomong jorok. Maksud saya mau akalin. Kalau saya maki pan dia marah. Kalau dia marah Roh Kudusnya keluar. Saya sikat dia rubuh. Tapi saya kecelek loh saudara. Orang Kristen atau pendeta yang penuh Roh Kudus diomelin nggak marah. Merah juga kupingnya enggak. Nyengir gitu kayak orang serawan. Dalam hati saya bilang, lu budak apa lu darah putih lo ya. Ini contoh buat kita orang Kristen. Orang Kristen kalau hari Minggu keren, ke gereja bawa kitab segede tetampah. Kebaktian selesai pulang, belum jauh dari gereja, kebetulan musim hujan, mobil lewat, air hujan muncrat juga kebun binatang. Ini buat apa digendong-gendong, berat-berat. Kalau masih punya kebun binatang dari mulut, jangan harap bisa lihat sorga. Maaf yang kesinggung. Dia pulang jam 1 malam, udah cukup 3 pendeta. Saya ngelamun sendiri. Yesus pesuruhnya aja begini hebat. Bagaimana kalau gua tembak Yesus, gua lumer kali ini. Kalau gitu gua mesti terima nih, si Yesus dia jago nih. Saya ambil Alkitab saudara, saya dekat begini, saya berdoa. Tuhan Yesus, saya lagi bingung. Tunjukkan jalan dan arah mana yang saya harus tempuh dalam hidup saya. Jawablah melalui Alkitab ini. Terima kasih, amin. Pas amin saya taruh di meja, saya nengok ke sana. Bukannya begitu tuh sekali aja. Dalam hati saya bilang, kalau lu nggak ada jawabannya seumur hidup, gue nggak mau terima lu. Setelah saya buka, saya mau tahu Yesus jago nggak nih. Saya lihat. Pandangan pertama di situ jawabannya. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun bisa berbakti kepada 2 Tuhan. Engkau percaya kepada Allah, engkau juga percaya kepada Mamon, itu kepada setan. Saya masuk ke dalam kamar, malam itu saya mau terima Yesus. Saya tekuk lutut di ranjang, saya nangis sepuas-puasnya. Setelah saya puas menangis, saya usir guru saya si Mbah. Saya punya 17 mbah. Saya usir mbah, semua 17-17-nya keluar dari hati, pikiran, dan kehidupan cucu. Sebab mulai malam ini cucu nggak mau jadi murid mbah lagi. Cucu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat cucu sampai selamanya. Sampai sekarang ini 13 tahun 2 bulan. Si Mbah nggak pernah ngomong di sini. Nggak tahu dia kemana. Tapi maaf saudara, malam itu saya masih gila. Sekarang Yesus saya tes. Biangnya nih sekarang saya tes. Saya berdoa, Tuhan Yesus, saya baca engkau dalam Alkitab, hidup, penuh kasih, penuh kuasa, selalu menolong. Buktikan dulu baru saya percaya. Tuhan benar-benar sabar loh. Dia turutin terus kemauan gila saya ini. Dia jawab hari ke-8. Waktu itu saya mau makan siang di rumah 1:30. Sebelum makan saya berdoa. Selesai berdoa mau minum sebelum makan. Baru saya pegang itu gelas. Jantung saya copot di dalam. Kenapa saya bilang copot? Dia turun ke bawah begitu. Tek. Dua ilah sakitnya saudara. Mungkin orang ditancap pisau begitu kali. Mungkin. Karena terlalu sakit tanpa sadar saya pegang. Saya menjerit. Aduh. Berhenti itu jantung. Saya tarik. Nggak bisa mandek. Saya tarik lagi. Mandek juga. Saya kocok. Maksudnya jangan berhenti. Kalau berhenti pan mati. LOG kita kalau mati kita kocok dia jalan. Saya kocok. Saya tarik. Tetap aja berhenti, jangan jalan terus. Saya mau saksikan di sini. Pantas tuh orang yang di luar sana, orang dunia yang belum terima Yesus, mereka tuh kalau mau mati ditunjukin dosanya oleh Tuhan. Makanya mereka berteriak-teriak. Dia lihat, makanya dia ketakutan. Seandainya nggak bisa ngomong, begitu. Dia lihat. Tapi kita orang Kristen yang taat, mau mati nggak ditunjukin dosa kita. Datang malaikat membawa jiwa roh kita ke Firdaus, halaman surga. Tapi kalau orang dunia yang belum terima Yesus, ditunjukin.
Waktu itu kena sakit, saya pegang, saya merem kena sakit. Saya lihat kayak nonton TV, merem tapi kelihatan. Dosa yang pernah saya kerjakan ditunjukkan oleh Tuhan kembali. Maaf saudara, saya dulu anak Tanah Abang. Saya lahir situ, besar di situ. Saya salah didik. Hobi saya berantem. Hobi saya silat sama ilmu. Orang yang saya pukul dengan ilmu saya, saudara, berdarah-darah begitu banyak ditunjukin oleh Tuhan. Jelas, karena saya lihat terlalu banyak, saya menjerit di dalam hati. Tuhan Yesus, saya nggak mau mati. Dosa saya banyak. Ntar saya diseksa Engkau. Nah, belum bertobat mati. Jadi Tarsan, ntar saya di sono. Siapa yang tolongin sendirian di akhirat? Untung waktu itu saya nggak panggil guru saya, lo simbah lo. Yang saya ingat, Yesus hidup selalu menolong. Nah, lo buktiin dah. Saya panggil jadi dalam hati sambil megang dada. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kayak jantung sembuhlah. Haleluya, amin. Apa yang terjadi? Tuhan nggak nolong. Tuhan tinggalkan saya jatuh di meja makan. Orang yang nggak bisa nafas, nggak ada tenaga, bisa duduk tegak. Pantas orang serangan jantung rubuh semua. Saya jatuh. Tangan saya tetap di dada di kolong meja, saya pegangin terus karena sakit, saya nggak lepas. Waktu itu saya belum pingsan. Kenapa belum pingsan? Karena saya nggak mau mati, saya tahan sehingga saya belum pingsan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa Tuhan tinggalkan saya. Setelah saya sembuh, saya baca Alkitab, baru saya tahu jawabannya. Tuhan lagi uji saya. Tuhan bilang, doa yang kedua, lu panggil nggak guru lu simbah? Untung doa yang kedua, waktu itu saya nggak panggil simbah lo. Kalau saya panggil simbah, hari ini saya nggak ada di hadapan saudara, karena saya masih jadi anak setan. Yang saya ingat sambil tengkurap, Yesus yang kedua kali pasti menolong. Itu iman. Saya panggil sama seperti tadi di dalam hati, Tuhan Yesus tolong sembuhkan jantung saya. Jantung saya lagi rusak, betulin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kedua kali lain. Waktu saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus, tangan saya bergetar di kolong meja. Saya nggak tahu siapa yang getarin. Yang lebih aneh, ada tangan memegang tangan saya di kolong meja. Saya berasa belum pingsan, mau ngelongok begitu. Tapi nggak kuat angkat kepala dari meja, karena belum napas, nggak ada tenaga. Tangan itu empuk sekali ke sepon. Saya sering jabatan tangan sama orang ribuan. Memang benar, tangan orang kaya empuk, benar. Benar, saya salaman orang, saya tahu kaya miskin. Tapi nggak ada yang lebih empuk dari tangan di kolong meja. Karena saya nggak kuat angkat kepala, saya biarkan tangan itu mengangkat tangan saya kira-kira segini di kolong meja. Dia pukul, hai jantung, sembuhlah, haleluya, amin. Pas amin, pas tangan itu terlepas. Pas amin, saya bisa nafas lagi. Karena bisa nafas lagi, ada tenaga, saya duduk tegak. Buru-buru saya ngelongok ke kolong. Saya mau lihat tangan siapa itu yang tadi. Tapi tidak ada tangan siapa-siapa. Tapi saya yakin dan percaya, itu tangan Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian hari ketiga. Hanya Tuhan Yesus yang tidak ada tulangnya di dalam kubur. Yang lain semua ada tulangnya di dalam kubur. Kalau betul-betul jago, bangun dong dari lubang kubur. Kok nggak becus? Bagaimana mau nolong kita yang hidup bohong? Apalagi membawa kita ke surga, lebih bohong lagi. Dirinya pada mendem semuanya dalam lubang. Sebab apa mereka semua pada mendem? Karena mereka manusia kalah dengan maut. Sebab apa Yesus bangkit? Karena Yesus Tien, Yesus Allah menang dari maut. Makanya mulai sekarang jangan minta pertolongan kepada orang mati. Mintalah sama hidup satu-satunya, Yesus Kristus. Mari saudara, kita sudah menjadi anak terang. Kenapa kita jadikan kegelapan? Mari kita belajar. Nanti setelah saya khotbah, saudara boleh bertanya sepuas-puasnya. Sayang sekali, Tuhan udah mau datang, orang Kristen masih setengah-setengah. Sayang sekali. Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35, demikian firman Tuhan. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Amin. Hanya kita orang Kristen anak terang. Karena apa? Karena Yesus adalah terang dunia. Hanya Yesus yang mempunyai predikat terang dunia. Di luar Tuhan Yesus tidak ada terang dunia. Nggak ada yang lain. Mari kita lihat, kita buktikan pakai ayat. Yohanes 8 ayat 12. Tolong saudara catat ayat ini buat kalau orang dunia tanya, Tuhan lo terang dunia. Iya, di mana ayatnya? Unjukin. Jangan tahu apaan, tahu. Yohanes 8 ayat 12. Tolong salah seorang kekasih bacakan kalau bisa pakai mic. 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup.
Amin. Hanya Yesus terang dunia. Semua pemimpin agama tidak mempunyai predikat terang dunia. Kenapa? Karena mereka manusia, tidak bisa menerangi dunia. Kenapa Yesus bisa menerangi dunia? Karena dia Allah. Nah, kalau kita ini anak terang. Mana buktinya kita anak terang? Yohanes 12 ayat 36. Catat lagi. Mau ngomong apa juga ada ayatnya. Yohanes 12 ayat 36. Yohanes 12 ayat 36, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Kita anak terang. Kenapa kita sudah diberikan terang oleh Tuhan, kita sengaja bikin gelap? Kenapa kita bikin gelap? Kita masih bersekutu dengan dunia. Kita masih percaya adat istiadat dunia. Sayang sekali. Tuhan datang yang pertama kali buat menyelamatkan kita, memerdekakan kita. Galatia 5 ayat pertama. Galatia 5 ayat pertama. Ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdeka, memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenangkan perhambahan. Amin. Di situ ada perkataan merdeka. Kalau ada perkataan merdeka, kita sebelum merdeka dijajah. Siapa yang dijajah? Kita dari nenek moyang kita dijajah setan, tidak berdaya. Dibohongin setan, tidak berdaya. Karena setan lebih berkuasa dari manusia. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia datang sendiri dari surga ke dalam dunia. Dengan kuasa dan kasihnya, kita dimerdekakan. Setelah kita dimerdekakan, Tuhan pesan apa? Berdirilah teguh. Artinya kuatkan imanmu. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mungkin kuk perhambaan belakangan ngerti. Kuk perhambaan tuh Tuhan bilang jangan jadi budak setan lagi. Masa nggak ngerti budak setan? Nah ini kenapa banyak orang Kristen masih jadi budak setan, masih percaya yang lama? Mari kita lihat masih percaya yang lama. Percuma dong kita dibebaskan oleh Tuhan. Kolose 1 ayat 13-14. Kolose 1 ayat 13-14. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Tuhan telah melepaskan kita. Kalau ada perkataan melepaskan, ada yang diikat. Kita diikat oleh setan dari nenek moyang kita, nggak berdaya. Setelah Tuhan melepaskan, kita dipindahkan status kita. Dulu kita anak setan, anak gembel. Sekarang menjadi anak Allah, anak raja. Hanya kita yang diangkat anak. Hanya Kristen yang diangkat anak oleh Allah. Di luar Kristen nggak diangkat anak. Mana boleh tuh yang di luar sana sembahyangnya Aba Allah, Aba Allah. Mana boleh orang Tionghoa sembahyangnya Papatian. Yen bukan papahnya, tapi kita boleh manggil Bapak karena kita diangkat anak. Hebatnya kasih Yesus. Dan dosa kita ditebus dengan cucuran darahnya. Dosa nggak bisa ditebus dengan cohosim. Dosa nggak bisa ditebus dengan berbuat baik. Dosa nggak bisa ditebus dengan harta dan sebagainya. Dosa hanya bisa ditebus dengan darah Yesus. Kenapa Tuhan begitu baik? Tuhan sudah mati buat kita. Kita masih mengkhianati Dia, masih percaya adat istiadat kita yang lama. Kolose 2 ayat 20-23. Kolose 2 ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semuanya itu banyak mengenai barang yang binasa oleh pemakai dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Terus peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ambil, kenapa kita masih percaya adat istiadat kita yang lalu? Adat istiadat tidak bisa menyelamatkan, hanya kasih Yesus yang bisa menyelamatkan. Berapa banyak orang Kristen kalau pindah rumah pakai selamatan? Kita udah punya juru selamat kok pakai selamatan? Tolol bener.
Sedangkan selamatan itu nggak ada gunanya. Hanya Yesus juru selamat. Di luar Yesus bukan juru selamat. Yesaya 43 ayat 11. Siapa itu Yesus? Tukang oncom apa tukang tempe dia? Mesti ada ayatnya. Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Hanya Yesus juru selamat. Juru selamat artinya bisa menyelamatkan. Kalau kita udah punya juru selamat, pindah rumah jangan pakai selamatan. Buka toko, buka pabrik pakai selamatan, nggak usah lagi. Kita udah punya juru selamat. Dan berapa banyak orang Kristen kalau lagi hamil keluar malam bawa pisau kecil, ketusuk meletus. Apa tuh pisau lebih berkuasa dari Roh Kudus? Berapa banyak orang Kristen takut tinggal di tusukan sate? Jangan kan tusukan sate kecil, tusukan kebo juga nggak apa-apa. Memang ciong ada, ciong ada. Makanya orang takut ciong, terutama orang Tionghoa takut ciong. Ciong itu apes. Ada. Lihat mereka orang dunia takut ciong, pada pasang patwa depan pintu, tulisan tuh, kantong merah, kantong kuning, paku emas dan sebagainya. Memang itu benda-benda ada kekuatannya, benar. Ada kekuatannya, ada kuasanya, benar. Tetapi terbatas kuasanya. Kenapa terbatas? Karena yang ngasih setan. Setan kuasanya terbatas. Misalnya kekuatan patwa itu 10 kilo. Datang ciong 5 kilo. Datang setan 5 kilo. Datang santet 5 kilo. Enggak mempan karena ini 10 kilo. Tapi kalau datang ciong 20 kilo, santet 20 kilo, setan 20 kilo, jebol. Karena yang menyerang lebih besar. Percaya nggak di dalam Alkitab ada ayat anti ciong? Hebat nggak tuh Tuhan? Belum pernah pendeta di atas mimbar ngomong ciong. Karena saya pendeta dari Kelenteng. Mari kita lihat anti ciong ada di Alkitab. Galatia 3 ayat 13 14. Hebat benar Tuhan Yesus. Ngomong apa juga ada jawabannya. Galatia 3 ayat 13 14. Galatia 3 ayat 13 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Seharusnya karena dosa kita mesti disalib. Tapi kasih Yesus sungguh besar. Dia yang gantikan kita di atas kayu salib. Dengan cucuran darah Yesus di atas kayu salib, darah Yesus memutuskan kutuk hukum Taurat. Taurat itu agama. Agama kita yang lalu pun putus segala macam ciong, putus segala macam kutuk dengan darah Yesus. Makanya jangan takut lagi oleh adat istiadat. Berapa banyak orang Kristen kalau melawat ke kuburan temannya meninggal, pulangnya cuci muka air kembang di baskom. Ya, iya. Berapa banyak orang Kristen kalau keluarganya meninggal bikin malam penghiburan hari ketiga, ketujuh, 40, 100, setahun, 3 tahun masih bikin malam penghiburan. Bukan malam penghiburan nggak boleh, boleh. Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Berapa banyak orang Kristen pasca, cengbeng, Natal, Sinja pada ke kuburan. Bukan nggak boleh ke kuburan, tapi waktunya jangan seperti orang dunia. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ngomong apa juga ada ayatnya. Galatia 4 ayat 8, 9, 10. Galatia 4 ayat 8, 9, dan 10. Demikian firman Tuhan. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10.
Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap. Kuburan hari apa aja, besok aja kalau berani nginep juga boleh. Tapi harinya jangan seperti orang dunia. Dan jangan meramal lagi. Berapa banyak orang Kristen masih kuamnya. Suaminya sering pulang terlambat, hanya nanya tukang kuamnya. Suhu, nanya suhu. Suami saya lagi rapat, apa lagi rapat. Ya elah. Kalau orang Kristen kalau dibilang jangan meramal, marah. Masa meramal gak boleh, cuma nanya orang, gak rugiin orang, gak nyusahin orang. Mari saya kasih ayatnya. Ada lagi ayatnya, Imamat 20 ayat 6. Catetin saudara, buat lawan orang dunia. Dan kalau orang dunia tanya, gelagapan, gak tahu ayat di mana. Sancai tahu. Imamat 20 ayat 6. Imamat ada di depan, gak pernah pindah ke belakang. Imamat 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Tuhan bilang, aku sendiri yang akan menentang dan melenyapkan bila orang Kristen meramal. Apa itu menentang dan melenyapkan? Menentang artinya waktu kita sakit, kita berbeban berat, kita berdoa minta tolong sama Tuhan. Tuhan bilang masa bodoh karena kamu masih meramal. Itu artinya ditentang, tidak ditolong dalam dunia. Dilenyapkan artinya setelah kita mati, jiwa roh kita di akhirat dimasukin ke neraka. Itu dilenyapkan. Dunia akhirat bila kita meramal dihukum Tuhan. Jangan meramal. Kita punya bapak, kenapa kita nggak mau datang sama Tuhan? Kenapa mesti datang sama setan? Itu dukun, peramal semua dari setan. Datang sama Tuhan. Nahum 1 ayat 7. Nahum, cari sendiri Nahum ada di mana. Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7, demikian firman Tuhan. Ntar dulu, yang lain belum dapat. Masih bunyi prepet, belum dapat tuh. Jangan tahu Nahum ada di mana? No, di atas genteng, no, lagi betulin genteng bocor, no. Ya, baca Pak. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Tuhan itu baik. Setan jahat, jangan mau datang sama yang jahat. Bodoh, datang sama yang baik. Di kaki Tuhan, tempat waktu kita susah, kita sakit, kita dirongrong suami, dirongrong ekonomi, dirongrong apapun, di kaki Tuhan. Bukan di kaki tukang kuamnya, bukan di kaki dukun. Sebab apa di kaki Tuhan? Karena Tuhan mengenal orang yang berlindung kepadanya. Mengenal artinya dia tahu kesusahan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu permohonan kita. Karena Tuhan maha tahu. Jangan ke setan. Ini saudara, ini hanya garis besarnya aja. Entah saudara boleh tanya. Adat istiadat segala macam masih boleh apa enggak, segala macam dah. Ini hanya garis besarnya aja. Saya tantang saudara supaya saudara bertanya sebanyak-banyaknya. Nah sekarang tanya dah. Ya. Kalau makan buah atau makanan yang habis sembayangan itu boleh nggak? Oke. Ditanya boleh nggak makan barang bekas sembahyang? Ada 2 ayat di dalam Alkitab. Jika engkau doyan makanan itu dan pada waktu engkau memakannya tidak menjadi batu sandungan untuk orang memakan makanan itu menjadi batu sandungan untuk orang lain, jangan makan, berdosa. Yang gampang begini aja diingatnya. Setan itu gembel, pengemis setan. Kita anak Allah, anak raja. Saudara pulang jalan-jalan, lihat seorang pengemis lagi makan nasi campur di pinggir toko. Nasi campurnya nggak habis, mau nggak habisin? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Geli, bekas setan juga geli, jangan diembat terus, rakus sebener. Ya, bekas setan aja mau diembat terus. Emang gak ada makanan lain? Rakus orang Cina dah.
Apa lagi? Ya boleh. Saya mau tanya Pak, kalau ikut Imlek boleh? Oke. Ditanya orang Kristen masing boleh Imlek nggak? Saya jawab. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Dengerin. Suami, istri, anak-anak Kristen. Ini sekeluarga Kristen. Pada waktu hari Sinca, jangan ada lagi upacara di rumah kita. Misalnya masakan Sinca, tuh ayam chow, pindang bandeng, babi cin, segala macam. Terus khusus beli kue keranjang. Dan jangan lagi pakaiin baju baru kepada anak kita waktu hari Sinca. Tapi kalau mama papa kita tinggal di rumah yang lain, masih agama yang lama, datang ke rumah papa mama, kyohi pacoy. Boleh. Dulu sebelum kita Kristen, sebelum kita ngepai sama mama papa, kita ngepai dulu meja abu engkong mak kita yang udah meninggal. Baru kita ke mama papa. Itu dulu. Sekarang setelah kita jadi Kristen, jangan lagi ngepai di meja abu. Nggak boleh. Langsung sama mama papa yang hidup. Boleh, Kyonghi. Sekarang angpau. Kalau angpau aja mau. Angpau sebelum dibagikan kepada anak cucu, ditaruh dulu di meja abu. Supaya nenek moyang mendoakan supaya yang terima angpau itu hokinya besar. Baru dibagiin. Kalau kita udah nggak baik sama mama papa, dikasih angpau sama mama, kita terima kasih. Mama jalan aja angpau itu kita tengking. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa setan keluar dari angpau ini. Duitnya beliin bakso. Nggak mau buat saya. Ya jelas. Apalagi kita punya Imlek tanggal 1 Januari. Sebab kita udah anak Tuhan. Tahun baru kita tanggal 1 Januari. Tapi kalau orang lain, dia nggak tahu kita Kristen apa bukan, kasih Kyonghi sama kita, ya terima. Ada pendeta bilang, kasih Kyonghi sama orang Tionghoa nggak boleh waktu Sinca katanya. Sekarang saya tanya itu pendeta, kenapa Kyonghi sama orang Cina nggak boleh? Kenapa Minal Aidin boleh? Mentang-mentang yang satu galak aja lo takut lo. Nah, satu boleh, dua-duanya boleh. Satu nggak boleh, dua-duanya nggak boleh. Maksudnya satu boleh, satu nggak boleh. Bego emang pendeta dah. Apa lagi? Saya ingin nanya yang tentang roh Samuel itu yang bertemu dengan Saul. Oh besok, jangan sekarang. Itu bagian orang mati nanti. Ya, minggu depan. Belum naik kelas udah menanya. Siapa lagi? Pak, saya mau nanya, teman saya kan dia Kristen, cuma orang tuanya masih Buddha. Terus jadi orang tuanya suka suruh dia ikut doa-doa baca-baca gitu, Pak. Dia sih ikutin baca. Baca-baca ngapain? Lagi ngapain? Baca-baca yang kayak biksu-biksu, kayak cikung-cikung gitu. Tapi dia nggak ngerti, cuma ikutin aja. Tapi dalam hati nggak percaya gitu. Boleh nggak, Pak? Oke. Kalau kita masih tinggal di rumah orang tua, masih belum keluar dari pintu rumah orang tua maksa kita, ya kita bilangin dulu kita Kristen. Tapi kalau dia suruh juga, ikut aja duduk. Ikut duduk tuh parita, hati kita berdoa, tapi jangan bersuara, domelin. Dalam hati aja, Tuhan Yesus tolong selamatkan mereka ini semua. Kasihanlah mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doain. Duduk kayak situ. Suara ikutin bokap nyokapnya ngomong gitu. Makanya kalau waktunya, misalnya besok disuruh baca parita tuh ngumpul. Nah malam ini kita minta bantuan Roh Kudus. Bapak Roh Kudus, besok saya disuruh ngikut baca parita. Saya nggak mau, tolong Bapak Roh Kudus jawab besok. Pakailah suara saya. Tuh besok waktu mama suruh Iing kesana Iing, ngikut Iing katanya. Kita jawab, Ma, sekarang saya udah Kristen. Suara kita, tapi kuasa Roh Kudus. Si mama nggak bakalan ngomelin. Minta bantuan dong sama Roh Kudus. Punya pembela, diam aja, blow on juga. Buat apa punya Roh Kudus? Aduh.
Sampai orang tua nggak boleh kurang ajar ya. Minta bantuan, pasti Roh Kudus bantu. Apa lagi? Ya. Kamu tiap hari baca Alkitab nggak? Enggak. Ya. Memble. Kamu makan jasmani kamu satu hari berapa kali? 3 kali. Makan? Masa jarang? Makan jarang mah mati. Kamu jarang makan? Kamu satu hari makan berapa kali? 3 kali? 2 kali. Kenapa rohani kamu nggak kasih makan? Firman, pujian, dan doa itu makanan rohani. Ya, kamu lakukan mulai besok. Ya, kamu punya Alkitab nggak? Enggak. Punya nggak? Saya punya Pak, tapi karena saya di jalanan, saya di gamen, saya takut bawa-bawa. Bukan, jangan dibawa-bawa. Saya nggak suruh bawa, saya suruh baca di rumah. Maksud? Di rumah, Pak, saya di jalanan, saya hidup di jalan. Maksudnya? Jadi saya takut hilang. Kutuk. Saya nggak punya rumah, saya takut kena kutuk. Enggak, Tuhan nggak ngutuk. Kita baca di tempat sepi, di kebun, kamu baca di taman. Saya punya rencana tuh begitu. Nah, kagak nggak dosa. Kalau dosa saya yang tanggung. Enggak. Kalau kamu nggak baca malah dosa. Baca ya. Tapi saya punya buku kecil firman. Ya, Alkitab punya nggak? Punya, tapi kita saya takut. Kalau nggak punya nanti saya yang kasih. Punya Pak. Ya, baca tiap hari. Pasti berubah. Nah, nanti minggu yang keempat, Pak boleh nggak Pak saya bikin pelepasan di sini Pak nanti terakhir. Yang keempat nanti saya bikin pelepasan sebab dulu kita pernah minta jasa dari kuasa kegelapan, misalnya pernah minum pernah kedukun, pernah meramal, pernah mandi air kembang, pernah punya ilmu, pernah dikuepang, pernah pasang susuk, itu mesti dilepasin. Kalau nggak bisa kita berhubungan dengan Tuhan. Nggak bisa. Itu buat pelajaran besok-besok nih, saya ajarin tuh nanti semua. Ya, tapi boleh Pak nanti minggu keempat, ya, Kamis keempat, saya bikin pelepasan di sini. Kutuk nenek moyang. Terus keinginan kita yang belum tercapai, belum punya anak, belum punya pasangan hidup, maju. Saya doain, saya paling senang doain jodoh, doain anak. Apa jodoh nggak penting? Penting. Pendeta jarang yang doain jodoh, nggak ada. Saya yang doain nanti. Ya, nanti. Ya, baca di kebun ke di mana ke ya. Siapa lagi? Pak, kembali lagi bertanya pada hari raya Imlek Pak. Ya. Mama menanyakan kalau kita satu keluarga seperti saya inilah, saya punya mertua itu sudah Kristen lama Pak ya. Apakah itu harus kita saling kembali merayakan Imlek gitu? Tidak. Tidak Pak. Sesama kita Kristen nggak boleh. Ya. Makasih Pak. Ini tolong ini depan mana? Ayo situ dulu ya. Ayo cepetan. Berdiri tolong. Jadi saya tahu. Dulu hukum orang Israelnya itu nggak boleh makan darah. Kalau sekarang gimana? Oke, tanyanya begini, orang Kristen boleh makan darah nggak? Jangan sebut-sebut Israel, panjang-panjang amat. Ya udah. Darah tidak boleh dimakan karena darah itu nyawa. Sekarang saya mau tanya, untuk apa makan darah? Iya, nggak boleh. Sebab darah itu nyawa. Buat apa makan darah? Enak. Hati lebih enak. Buat tambah darah, makan sangobion. Pak, saya ingin nanya Pak ya, kalau seandainya kita orang pergi melayat, ya orang kan kebanyakan kan sembayang ya di depan peti. Nanyanya gini Bu, waktu kita ke rumah duka apa yang kita kerjakan gitu cepet deh. Saudara, kita misalnya cek acoy mati, nggak ada yang nama cek acoy ya? Ada nggak? Ini maaf ya, cek acoy mati, kita datang, jangan sembahyang di depan peti. Kedua, jangan mengampuni dosa orang mati. Ketiga, jangan mangut-mangut sama peti. Upacara kematian Kristen buat yang hidup. Upacara kematian agama buat yang mati.
Kalau tidak datang ke rumah duka, cek acoy mati, jangan sembahyang depan peti, kita kasih tangan aja sama yang hidup, keluarganya, kita duduk di kursi. Yang kita doakan, Tuhan Yesus, kuatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, berilah penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan kepada keluarga pada waktu menunggu jenazah. Tuhan Yesus, berkati semua biaya penguburan. Itu yang didoakan, bukan yang mati. Sekarang lanjutannya ke kuburan. Di kuburan, satu, nggak boleh ngomong sama kuburan, nggak boleh kasih makanan kepada kuburan, nggak boleh berdoa di kuburan. Datang ke kuburan boleh, nggak datang ke kuburan juga boleh. Bersihin boleh, nggak bersihin juga boleh. Tabur bunga boleh, nggak tabur bunga juga boleh. Ya, nggak boleh ngomong di kuburan. Banyak orang Kristen masih ngomong di kuburan. Papa, saya datang nih Pak, suami saya galak Pak, sekarang tamparin saya. Tegur dong Pak, tegur. Ya elah, kuburan suruh negor, bego bener. Ya, nggak boleh. Terus apa lagi? Ya. Kalau kita melayat biasanya kalau saudara gitu Pak, boleh nggak kita ikat kepala gitu Pak? Oke. Kita jangan upacara lagi itu, misalnya pakai tuaha itu, baju terbalik, itu pakai segala ikatan kain putih, nggak boleh lagi. Tapi kita jangan pakai baju merah, jangan. Ya, kita kan orang timur ya, pakai baju yang jangan terang-terang aja. Ya, nggak boleh lagi. Dan jangan gendong potret. Ya, terus itu potret yang ada di depan peti jangan taruh di rumah, sebab udah dipai masuk setan. Minggu depan saya ajarin, ya, nggak boleh itu peti, ya itu potret. Kalau saudara udah taruh di rumah, nanti bakar, tengking dulu ya, cabut dulu kuasa setannya, baru bakar. Kalau saudara nggak berani, nanti Kemis keempat bawa kemari. Kemis keempat bawa jimat-jimat saudara segala macam, bawa kemari, saya hancurin. Apa lagi? Pak, boleh nggak orang Kristen kalau mati dibakar jasadnya? Ditanya orang Kristen boleh dibakar nggak? Saya jawab bukan berdasarkan peraturan gereja. Sebab semua gereja manapun nggak bisa bawa ke sorga. Yang bisa bawa ke sorga kasih Yesus. Gereja nggak bisa menyelamatkan. Ya, supaya jangan kesinggung, saya jawab bukan berdasarkan peraturan gereja. Yang saya jawab berdasarkan firman Tuhan. Ada 2 ayat. Sebab apa orang Kristen boleh dibakar? Karena tubuh tidak laku di surga. Tubuh tidak laku di surga. Mau dikasih ikan paus juga boleh kalau tega. Sekarang yang kedua, sebab apa orang Kristen tidak boleh dibakar? Karena yang dibakar adalah penjahat besar. Yang penting pada waktu orang tua kita mati, jangan sampai putus hubungan saudara gara-gara bakar dan kubur. Itu bukan yang bakar dan kubur, bukan menentukan ke surga atau ke neraka. Yang menentukan pada waktu hidup ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Tolong baca dulu ayatnya.